tentang sketsa. Nah, minggu lalu kan ibu udah jelasin nih pengertiannya, unsur-unsurnya, jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengidentifikasi sebuah kasus yang berhubungan dengan sketsa. Nah, sebelum itu ibu mau jelasin dulu tujuan pembelajaran kita hari ini tuh yang pertama itu agar kalian mampu mengidentifikasi bentuk dasar, proporsi dan ciri khas objek sederhana dalam pembuatan sketsa dengan benar. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu menghasilkan sketsa sederhana yang meliputi ketepatan bentuk dasar, proporsi objek, gerakan gambar dan ciri khas masing-masing objek itu terlihat dengan jelas. Oke, ini ibu ada sebuah studi kasus, tapi sebelum itu ibu mau nanya nih ke Mbak Nova misalnya. Mbak Nova pernah nggak sih melihat sebuah produk yang gambarnya itu nggak mirip aslinya, jadi kayak beda gitu? Nah itu kenapa? Nah betul yang dikatakan Mbak Nova itu, karena itu ciri khasnya dari produk itu, jadi itu dibedakan kayak lucu biar menarik pelanggan kayak anak kecil gitu, jadi tertarik. Nah nggak harus kok sama kayak gambar aslinya, yang penting konsumen itu tahu itu tuh gambar apa gitu. Oke, ini ibu ada sebuah studi kasus. Ini tuh Pak Budi penjual jus buah itu ingin membuat label kemasan produknya. Nah tapi gambar sketsanya ini ditolak oleh percetakan karena bentuknya itu sama-sama bulat. Ini contohnya kayak apel sama jeruk ini sama-sama bulat. Nah jadi percetakannya ini bingung ini tuh gambar apa gitu. Nah jadi ditolak. Nah nanti tugas kalian itu bantu Pak Budi buat membuat sketsa biar percetakan itu diterima oleh percetakan gitu. Jadi nanti kalian jadi seorang desainer. Oke, dari kasus ini ibu mau nanya nih, misalnya ke Mbak Gini. Misal Mbak Gini itu jadi seorang desainer. Nah nanti gimana, apa yang dilakukan Mbak Gini supaya percetakan sama kliennya itu langsung oke, itu langsung sepakat? Bikin sketsa yang lebih jelas, lebih lengkap, gak cuma gambar bulat-bulat aja kayak apel sama jeruk, gak ada bedanya bu. Juga bikin gambarannya itu dibedain ukurannya, terus juga dikasih warna sampai finish kayak kalau misal si apelnya dibikin doff, si jeruknya dibikin glossy gitu. Betul yang dikatakan Mbak Gini. Jadi bapaknya tuh gini, sketsanya itu yang dikirim itu harus jelas, jadi harus terlihat jelas, keakuratan gitu ya. Jadi nanti kayak percetakannya itu ngerti maksud kita, terus kliennya itu juga ngerti, jadi nggak perlu banyak revisi, nggak perlu banyak nanya gitu. Jadi kayak ada langsung sepakat gitu. Oke, selanjutnya ibu ada sebuah video tutorial menggambar jeruk dan apel. Nanti kalian amati ya. Ya baik bu, baik bu. Nah, ini bentuk dasarnya itu lingkaran. Ini tuh yang pertama itu ada
Bu. Hal itu ibu yang nanya. Tanya ke Mbak Femi ini. Dari video ini tadi itu yang membedakan buah jeruk sama apelnya itu apa? Ciri khasnya Bu, karena kalau jeruk itu identik dengan bulan sempurna, sedangkan kalau apel itu bawahnya kayak dibuat bergelombang, terus kayak di lengkungan di atasnya, di bawahnya tangkai. Nah, betul yang dikatakan Mbak Femi. Jeruk itu jeruk sama apel itu ciri khasnya itu beda, tapi untuk dasarnya sama-sama ikan. Cuma apel kan dikasih ini kayak lengkungan ini, yang jeruk tadi dikasih kayak bintik-bintik atau garis-garisnya. Oke, ini selanjutnya ibu ada tugas LKPD di Padlet. Nah, nanti kalian kumpulkan, kalian foto, kalian gambar, kalian kumpulkan. Ini ada 4 soal, ya 3 soal ini kalian kerjakan, kalian isi jawaban singkat. Kemudian yang nomor 4 ini kalian gambar. Nah, ini tuh sesuai sama studi kasus yang tadi. Yang tuh kayak ini kelompoknya 2 orang sesuai yang kemarin itu ya. Ya itu. Saya sendiri nilai nomor nggak masuk. Oh, nggak apa-apa, nanti kamu dapat nilai plus. Baik, terima kasih. Oke. A few minutes later. Oke, apa udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ibu lihat dulu nih, udah selesai semua apa belum? Udah bagus banget nih. Ibu mau satu kelompok maju ya buat mempresentasikan ke depan. Kelompok berapa ya? Kelompok 3 deh. Silakan. Jadi jawaban dari kelompok 3 yang pertama menambahkan ciri khas masing-masing buah. Apel diberi lengkungan di atas dan di bawah. Jeruk diberi titik kecil atau garis-garis. Yang kedua, lengkungan di bagian atas di dekat tangkai, lalu lengkungan di bawah. Nah, lalu jawaban nomor 3 itu ciri khas yang akan kami tambahkan pada sketsa jeruk itu, kita akan menambahkan pori-pori atau titik-titik kecil di permukaan atau garis-garisnya. Lalu bentuknya itu nanti bulan sempurna, jadi tanpa lengkungan seperti buah apel. Dan yang terakhir itu nanti kadang itu kami tambahin lubang-lubang kecil di ujung kayak buat pori-pori atau busan seperti itu, Bu. Oke, nah ini hasil dari gambarnya kelompok 3. Bagus banget ya. Nah, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu, terima kasih Bu. Oke, dari presentasi kelompok 3 apa ada yang menanggapi atau memberi saran? Permisi, Bu. Izin bertanya ke kelompok 3, apa sih masalah yang kalian temukan dari studi kasus sketsa milik Mbak Budiyati? Terus di mana menurut kalian mengatasi masalah tersebut? Terus ada nggak kesulitan saat kalian bikin sketsa gambar apel sama jeruk di depan itu? Di sini dijawab ya, Bu. Nah, masalah utama yang kami temukan itu sketsa apel sama jeruknya itu sama-sama bulat. Jadi nggak ada ciri khas yang membedakannya. Terus, nah kami itu menganalisis bahwa percetakan itu menolak karena sketsanya itu tidak komunikatif. Maka dari itu pembeli kemasan nanti tidak bisa membedakan mana gambar apel dan mana gambar jeruk. Lalu untuk kesulitan sejauh ini tidak ada definisi aman. Oke, jadi bagus banget kelompok 3 ini nggak ada kesulitan ya. Jadi analisisnya juga udah tepat. Nah, jadi intinya itu sketsa yang komunikatif itu nanti udah dikenali oleh pembeli. Jadi pembelinya itu Pak bingung itu tuh gambar apa gitu. Jadi kita kalau bisa jadi seorang desainer nih, nah kita itu harus bisa membuat sketsa yang bagus, yang jelas. Jadi nanti percetakannya itu nggak bingung. Nah, kliennya juga nggak bingung. Nah, nanti percetakannya itu langsung setuju, kliennya juga. Nah, itu anak-anak. Oke, apa ada yang ditanyakan dari materi ini? Belum ada. Oke, nah selanjutnya ini Ibu ada sebuah kuis. Nah, nanti kalian acungkan tangan ya, cepet-cepet
betul banget. Tepuk tangan untuk Mbak. Yang nomor 3. Ada yang bisa jawab lagi? Sketsa sulit dipahami dan tidak komunikatif. Betul banget. Nah, jadi sketsa akibatnya itu nanti sketsa itu nggak komunikatif. Nah, nanti juga sulit dipahami. Nah, tepuk tangan buat Mbak ini lagi. Selanjutnya, yang nomor 4. Mbak Rama. Yang A, piramida pembahasan awal sebelum digambar dan Nah, betul banget. Tujuannya itu merekam ide atau gagasan awal sebelum digambar lebih detail lagi. Nah, tepuk tangan buat Mbak Rama. Kemudian yang nomor 5. Bu, Ya, Mbak Dini. ini perbandingan ukuran bagian-bagian objek agar seimbang. Nah, betul banget. Proporsi ini juga penting ya di sketsa supaya gambarnya itu nggak ke kiri, nggak ke kanan, jadi pas sama teman-teman. Nah, tepuk tangan buat Mbak Dini lagi. Oke, di saat terakhir, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, Mbak Nova. C. Bulan Sabit. Nah, betul banget. Nah, tepuk